Mata Xiao Yan menajam saat ia membidik gua petir es. Seperti yang telah ia perkirakan, di antara ketiganya, pertahanan gua petir es relatif lemah, dan meskipun aturan esnya kuat, aturan tersebut bertentangan dengan aturan apinya sendiri, menjadikannya titik serangan yang sangat baik bagi Xiao Yan. Pada saat itu, Xiao Yan meraung tanpa suara, dan kilat serta api di sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan dahsyat. Ia langsung menghentikan serangannya pada Void Lord dan Yao Nantian, memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam kobaran api di dalam gua petir es. 8 penguasa serangga mendalam yang terpencil muncul di tangan Xiao Yan, dipenuhi api, dan sosoknya, yang dipimpin oleh Ji Lei, langsung muncul di belakang gua petir es. Ia melepaskan 3 tebasan pemecah void api ilahi berturut-turut, langsung menyulut api dan petir es. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat ia mencoba menghalangi dengan penghalang es mendalam setinggi 10.000 kaki, tetapi aturan api Xiao Yan bahkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Tentu saja, gua petir es adalah yang terpenting kelima, dan memblokir serangan Xiao Yan bukanlah hal yang sulit baginya. Melihat Xiao Yan mengunci target di gua petir es, Void Master dan Yao Nantian segera menyerang. Selama mereka bertiga tidak mengalami kekalahan, mereka pasti akan mampu membunuh Xiao Yan jika mereka terus menyerang. Pada saat ini, mata Xiao Yan berbinar saat ia melepaskan kekuatan simbiosis dari klon roh primordialnya, dengan panik menyerap semua kekuatan hidup. Untuk melukai atau melenyapkannya sekarang, ia membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Yang memiliki kekuatan penghancur absolut adalah teratai murka Buddha. Ini adalah jurus pembunuh terkuat Xiao Yan. Ia segera menarik diri dari tubuhnya, dan klon roh primordial serta klon jangkrik emas muncul di punggungnya. Pada saat ini, pot ilahi bermata 9 muncul di tangan Xiao Yan, berisi 2 mata lagi. Total ada 9, 7 di antaranya telah muncul, dengan 2 lagi yang masih tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan mencoba meminta bantuan kepada mereka, meskipun dia tidak terlalu berharap. Karena benda itu ditinggalkan oleh leluhur Changmang, dan milik seorang senior, benda itu juga dapat dianggap sebagai salah satu metode Xiao Yan. Dengan rendah hati saya memohon bantuan senior. Xiao Yan mengirimkan pikirannya, dan rubah ilahi bermata 9, yang tetap tak bergerak hingga saat itu, akhirnya bergetar, kabut putihnya berkobar liar, dengan cepat menyelimuti sekitarnya dengan kabut. Raungan naga menyusul, dan tubuh utamanya mundur, menyembunyikan auranya. Mengalahkan mereka satu persatu tampaknya mustahil. Saat ini, hanya dengan memadatkan fusi petir dan api di puncak level saya saat ini, saya mungkin dapat memberikan kerusakan yang cukup pada mereka. Semua yang dilakukan Xiao Yan, melepaskan klon roh primordial dan klon jangkrik emasnya, adalah untuk melindungi tubuh utamanya dan memberikan hadiah besar kepada mereka. Avatar roh purba berubah menjadi tubuh setinggi jutaan kaki, terus-menerus melepaskan 82 tinju Dewa Langit. Terlepas dari apakah itu dapat mengenai musuh, momentumnya benar-benar cukup, menggunakan kekuatan fisik murni untuk mengulur waktu bagi tubuh utamanya. Avatar jangkrik emas, di sisi lain, melepaskan aura yang kuat. Bekerja sama dengan avatar roh purba, itu terutama berfungsi sebagai penghalang, tetapi ini jelas tidak cukup. Menghadapi pengepungan 3 pembangkit tenaga tingkat 5, masing-masing dengan kekuatan yang mendalam dan tersembunyi, Xiao Yan akhirnya menggunakan pot ilahi bermata 9 untuk membantunya. Kabut putih melonjak, membawa aura kuno dan sunyi, mengandung beberapa kekuatan hukum yang aneh. Kabut itu menyebabkan aturan gelap Void Lord tampak tenggelam ke dalam rawa, dan serangan Yao Nantian juga melemah. Langit dan bumi yang semula berwarna merah tua tertutup kabut, dan hanya kabut yang bergejolak yang terlihat mengembun menjadi naga kabut raksasa yang seluruhnya terbuat dari warna putih susu, yang muncul dengan gagah. Naga itu tampak tidak memiliki bentuk fisik, namun memancarkan kekuatan naga yang sangat besar yang menyapu daratan. Serangan ketiga orang yang mencoba menembus kabut tiba-tiba terhenti, seketika mengubah ritme medan perang. Memberi Xiao Yan lebih banyak waktu, Su Zhu sepertinya merasakan ada yang salah dan segera menggunakan lebih banyak kekuatan sihirnya. Seekor naga hitam yang terbentuk dari aturan gelap meraung,
langsung menyerbu ke arah naga kabut. Keduanya berbenturan sengit, dan naga kabut hancur berkeping-keping. Ternyata itu hanya gertakan belaka, sangat lemah, namun berani mempermalukan dirinya sendiri. Kekuatan sihir naga bela diri itu kuat, tetapi juga sangat lemah. Itu juga membantu Xiao Yan ketika dia meminta bantuan. Su Zhu segera berpikir, mengendalikan naga hitam yang diciptakan oleh aturan gelap untuk melahap naga bela diri itu. Namun, sebuah kepalan tangan besar meraung masuk, menghantam naga hitam itu. Ini adalah klon roh purba dari naga tersebut. Di atas kepalan tangan itu terdapat kekuatan fisik roh primordial cermin kuno, yang menghancurkan semua aturan dengan kekuatan yang luar biasa. Naga hitam itu gemetar hebat, tetapi kemudian puluhan cahaya dingin meraung masuk, melesat ke arah roh primordial. Klon itu langsung menembus dagingnya, meledak setelah tenggelam ke dalam darah dan dagingnya. Daging klon roh primordial meledak, darah berceceran di mana-mana. Klon jangkrik emas kemudian mengeluarkan kitab suci iblis surgawi. Daun-daunnya terkelupas dan terbang keluar, salah satunya langsung mengembun menjadi pembatas besar. Ia menyelimuti sekitarnya, berubah menjadi bayangan binatang hantu yang meraung ke arah Su Zhu dan yang lainnya. Tidak, ini untuk memberi mereka waktu. Su Zhu, yang paling kuat, segera merasakan anomali tersebut dan bergegas mencari wujud asli Xiao Yan. Yao Nantian dan Bing Lei Dong ditahan, dan sosok sang penguasa kekosongan sepenuhnya menghilang ke dalam kabut putih. Sosok kuat ke-8 yang muncul di Danau Ilahi bermata 9 memiliki alam yang kuat, tetapi karena kehancuran dunia luas, ia sangat lemah dan karenanya kekurangan kekuatan untuk melawan. Saat ia masih berada di alam sang penguasa kekosongan, ia bergegas masuk dan menggunakan kekuatannya untuk mencoba menghentikan pencarian Xiao Yan. Tepat saat itu, kabut putih seketika berbalik dan menghilang dengan kecepatan tinggi, lalu mengalir ke Danau Ilahi bermata 9. Terima kasih, senior. Kali ini sudah cukup. Kabut putih menghilang, dan sebuah suara perlahan bergema. Wujud asli Xiao Yan tiba-tiba muncul, dan sang penguasa kekosongan melewatinya tanpa menyadarinya. Kabut putih naga kabut memiliki efek menghindari kekuatan jiwa, dan dikombinasikan dengan metaforanya, secara alami sulit untuk mendeteksi Xiao Yan yang tersembunyi. Namun, ketika Su Zhu mengunci target pada sosok Xiao Yan, yang terakhir sudah memegang api 3 warna di depannya dengan kedua tangan. Teratai kembar petir dan api 3 warna itu muncul, nyala api yang berkobar dan guntur yang bergemuruh menyembur keluar. Pupil mata Su Zhu menyempit, jelas merasakan fluktuasi signifikan yang terpancar dari mereka. Dia segera mencoba mundur, tetapi saat itu juga, sebuah lengan kuat tiba-tiba muncul di belakangnya, memeluknya erat seperti rantai besi, membuatnya tak bergerak. Karena Su Zhu begitu bertekad untuk membunuhku, maka jangan pergi. Ini adalah hadiah yang kuberikan padamu, terimalah. Xiao Yan mengulurkan tangannya, dan teratai kembar petir dan api perlahan melayang keluar, memancarkan aura kehancuran yang bergetar. Seketika, api dan petir menyapu sekitarnya, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Xiao Yan segera mengendalikan petir dan api, melepaskan kekuatan gabungan teratai kembar itu ke arah klon Su Zhu. Ini klonmu, apakah kau tidak takut binasa di sini bersamaku? Tuan Su berteriak, tetapi ditahan erat oleh klon roh purbanya. Dia tidak bisa melepaskan diri dengan kekuatan fisiknya. Itu tidak akan terjadi. Aku masih bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Jika ada yang akan mati, itu adalah kau.